Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin terasa sangat dekat dengan keseharian kita semua. Temanya adalah, kamu tidak sendiri, kamu terpisah dari dirimu. Coba deh duduk santai dulu, tarik nafas pelan-pelan, dan yuk kita ngobrol. Kenapa sih kita perlu bahas ini? Soalnya, di era modern yang serba cepat ini, sadar atau enggak, banyak banget dari kita yang merasa capek batin, ngerasa cemas terus, tapi anehnya, kita sering bingung apa sebenarnya akar masalahnya. Nah, mari kita selami ini bareng-bareng. Kita akan cari tahu kenapa punya hubungan yang baik dengan diri sendiri itu benar-benar jadi kunci utama buat kesehatan mental kita. Sekarang coba kita jeda sebentar. Pernah nggak sih kamu lagi ada di tengah acara keluarga, lagi nongkrong kumpul bareng teman-teman, atau ya sekedar lagi asyik nge-scroll media sosial yang penuh banget sama notifikasi, tapi jauh di dalam hati kamu rasanya tuh kosong banget? Kayak kamu merasa sangat sendirian dan terisolasi, padahal di sekelilingmu ada banyak orang. Kalau kamu pernah merasa kayak gitu, perasaan itu sangat nyata loh. Dan percayalah, kamu benar-benar nggak sendirian ngalamin hal ini. Dan kamu tahu nggak, perasaan ini tuh tergambar jelas banget dari sebuah pengakuan nyata seorang remaja di Indonesia dalam sebuah penelitian kualitatif. Dia bilang kayak gini, aku nggak mungkin upload foto saat lagi capek atau sedih. Soalnya orang-orang selalu terlihat happy. Wah, dengar kalimat itu aja rasanya udah capek ya. Bayangin betapa melelahkannya harus terus-terusan pakai topeng kebahagiaan setiap hari cuma buat menuhin ekspektasi orang lain. Kita maksa diri buat pertahanin citra yang sempurna di luar sana, sementara di dalam, hati kita mungkin lagi hancur-hancurnya. Ini beneran dampak nyata yang sering kita temuin sehari-hari. Nah, dari situlah kita sampai ke istilah psikologis yang krusial banget buat kita pahami. Kondisi yang barusan kita obrolin itu disebut sebagai self-disconnection atau diskoneksi diri. Sederhananya, ini adalah kondisi internal di mana kita tuh kehilangan akses ke perasaan, kebutuhan, dan nilai-nilai asli kita sendiri. Akibatnya, muncul deh jurang pemisah yang lebar banget antara siapa kita di media sosial atau di depan orang lain dengan realitas psikologis yang sebenarnya lagi kita rasain di dalam hati. Diskoneksi diri inilah yang, nyatanya, jadi akar dari kecemasan sistemik yang terus-terusan mengganggu kita akhir-akhir ini. Terus gimana sih awalnya kita bisa sampai terputus dari diri sendiri kayak gini? Seorang psikoanalis bernama Donald Winnicott ngejelasin ini pakai konsep true self alias diri nyata dan false self atau diri palsu. Jadi, diri nyata itu adalah sisi diri kita yang paling otentik, yang spontan, yang bikin kita ngerasa benar-benar hidup. Tapi, karena tekanan dari lingkungan atau tuntutan buat selalu kelihatan baik-baik aja, kita pelan-pelan mulai ngebangun diri palsu. Diri palsu ini semacam mekanisme pertahanan, topeng yang kita pakai tiap hari biar kita bisa diterima sama orang lain. Sayangnya, kalau diri palsu ini udah terlalu mendominasi, kita jadi lupa sama diri nyata kita, dan akhirnya mulai merasa hampa. Hubungan yang buruk dengan diri sendiri ini ujung-ujungnya bakal nyiptain kekosongan di dalam hati kita. Dan karena kita udah nggak bisa lagi nemuin rasa damai dari dalam diri, tebak apa yang terjadi. Ya, kita bakal jatuh ke jebakan pencarian validasi dari luar. Kita jadi sibuk nyari jangkar di luar sana. Kita mulai ngukur harga diri kita cuma dari seberapa banyak likes yang kita dapat, nungguin pujian dari atasan, atau ngejar standar kesempurnaan yang sebenarnya sama sekali nggak realistis. Percaya deh, ini benar-benar sebuah lingkaran setan yang sangat menguras tenaga. Kalau dibiarin terus, dampaknya bisa sejauh apa sih? Ada sebuah studi yang cukup menarik di Yogyakarta yang nemuin data mengejutkan. Seringkali kan kita mikir kalau kita bersikap keras dan sering ngeritik diri sendiri, itu bakal bikin kita lebih termotivasi. Ternyata datanya bilang sebaliknya. Kritik diri yang terlalu tajam justru berkontribusi bikin kita makin sering ngelakuin prokrastinasi, alias suka nunda-nunda tugas akademik. Kenapa bisa gitu? Soalnya, tanpa adanya rasa aman di dalam batin, setiap tugas baru itu bakal dianggap sebagai ancaman buat harga diri kita yang udah rapuh tadi. Rasa cemasnya naik dan akhirnya ya kita milih buat menghindarinya. Mari, kita lihat lagi contoh-contoh lain gimana diskoneksi diri ini muncul di keseharian kita. Pasti udah nggak asing kan sama istilah FOMO atau Fear of Missing Out? Terus ada kebiasaan terus-terusan ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Sampai akhirnya kita ngerasa capek banget secara emosional. Oh ya, ada juga fenomena self-silencing atau ngebungkam diri sendiri. Ada sebuah studi pada pasangan usia dewasa awal di Surabaya yang nemuin kalau banyak banget orang itu milih buat menekan perasaan dan kebutuhan aslinya cuma supaya nggak berantem sama pasangannya. Padahal bukannya bikin hubungan jadi harmonis, ngebungkam diri kayak gini malah pelan-pelan ngehancurin keintiman yang nyata dan bahkan bisa memicu depresi. Menariknya lagi, hal-hal yang memicu fenomena ini tuh bisa beda-beda, tergantung di budaya mana kita tinggal. Coba deh kita bandingin. Di budaya kolektivis kayak di negara kita, Indonesia, pemicu utamanya itu seringkali dari tekanan untuk selalu sama dengan kelompok dan tentunya budaya malu.
Kita sering banget neken diri sendiri demi ngejaga keharmonisan bersama. Nah, beda lagi nih kalau di barat, yang budayanya lebih individualis. Di sana, pemicunya lebih ke kompetisi super ekstrim, yang akhirnya berujung pada isolasi dan kesepian eksistensial. Memang sih, manifestasi luarnya kelihatan beda, tapi mekanisme psikologis yang mendasarinya, yaitu keterputusan dari diri sendiri, itu sifatnya sangat universal. 91%, sebuah angka yang bikin kita ngelus dada ya. Riset nunjukin kalau sekitar 91% orang yang punya masalah kesehatan mental di Indonesia itu nggak dapat penanganan medis yang memadai. Kenapa bisa setinggi itu? Salah satu alasan utamanya karena literasi kesehatan mental kita yang memang masih rendah. Ditambah lagi stigma sosial yang masih kencang banget kayak budaya malu yang barusan kita bahas. Makanya penting banget nih buat kita untuk mulai fokus ke langkah-langkah mandiri. Alat-alat psikologis sederhana yang bisa kita aplikasikan sehari-hari buat mulai nyembuhin luka batin kita. Tapi tenang aja, jangan khawatir. Kabar baiknya adalah jalan buat pulang itu selalu ada. Perjalanan pulang menuju diri nyata atau true self kamu itu bukanlah sesuatu yang harus kamu lakuin secara drastis atau harus langsung sempurna. Nggak sama sekali. Ini adalah proses yang bisa kamu lakuin lewat langkah-langkah kecil, pelan-pelan, dan tentunya dengan penuh empati pada diri sendiri. Yuk sekarang kita bahas beberapa solusi yang aplikatif dan gampang yang bisa langsung kamu cobain hari ini juga. Langkah pertama yang bisa kamu coba adalah berlatih self-compassion atau welas asih pada diri sendiri. Percaya deh, ini tuh semacam penawar yang paling ampuh buat ngatasin kecemasan. Jadi pas kamu lagi ngerasa gagal atau cemas banget, coba ambil waktu bentar buat ngelakuin 3 langkah ini. Pertama, sadari dan akui aja kalau saat ini tuh rasanya emang sakit, tanpa perlu menghakiminya. Kedua, ingat-ingat lagi kalau ngalamin kesulitan itu adalah bagian dari pengalaman universal manusia. Kamu beneran gak sendirian. Dan ketiga, tanya ke diri kamu pelan-pelan, apa ya yang aku butuhin saat ini buat menghibur diriku? Intinya, perlakukan dirimu sendiri sama persis kayak kamu lagi nenangin sahabat terdekatmu yang lagi sedih. Cara selanjutnya ini diambil dari sebuah pendekatan yang namanya Acceptance and Commitment Therapy atau ACT. Kita bisa mulai biasain diri buat ngelakuin mindful check-in. Gampang banget kok, di tengah hari kamu yang mungkin super sibuk, coba deh berhenti sebentar aja, selama 30-60 detik. Tarik napas pelan, lalu perhatiin sensasi di tubuh kamu. Apa bau kamu terasa tegang? Atau napas kamu rasanya dangkal? Terus sadari juga emosi apa yang lagi hadir saat itu. Ingat ya, tugas kamu di sini bukan buat mikir gimana cara ngeperbaikin perasaannya, apalagi ngusir emosinya. Cukup disadari aja kehadirannya. Jeda kecil ini tuh ampuh banget buat nyambungin lagi antara pikiran dan tubuh kamu yang sempat putus gara-gara rutinitas harian yang berjalan otomatis. Dan tahu nggak sih bagian yang paling indahnya? Kita sebenarnya bisa pakai nilai-nilai kearifan lokal kita sendiri sebagai alat psikologis yang luar biasa kuat loh, yaitu konsep ikhlas dan sabar. Kalau dalam psikologi modern, ikhlas itu sejalan banget sama radical acceptance atau penerimaan total. Ikhlas itu bukan berarti kita cuma pasrah menyerah gitu aja, tapi lebih ke menerima realitas tanpa harus ditambahin sama rasa cemas, supaya energi kita bisa dipakai buat hal-hal yang lebih produktif. Kalau sabar itu adalah bentuk regulasi emosi. Sabar jadi semacam mekanisme pertahanan yang dinamis buat ngebantu kita ngontrol kepanikan pas lagi ngadepin ujian. Dua konsep ini udah deket banget kan sama keseharian kita? Yuk kita mulai maknai kembali. Tentu aja, karena kita hidup di era digital, ngebangun batasan digital itu penting banget buat ngejaga kesehatan mental kita. Ini biar kita nggak gampang terperosok ke pencarian validasi yang semu. Coba dah, agendakan detox digital berkala dan secara sadar, pilih-pilih konten apa yang pengen kamu lihat di media sosial. Beraniin buat berhenti ikuti akun-akun yang cuma memicu perbandingan sosial beracun dan bikin kamu ngerasa rendah diri. Lindungin kedamaian batin kamu. Selain itu, kamu juga bisa luangin waktu buat kembali terhubung dengan alam bebas atau lakuin hobi-hobi manual yang bisa narik lagi fokus kamu kembali ke dirimu sendiri. Nah, sebagai penutup untuk pembahasan kita kali ini, saya mau ninggalin kamu dengan satu pemikiran mendalam ini. Coba deh tanyain ke diri kamu sendiri, dengan sejujur-jujurnya dan selembut-lembutnya, apa yang sebenarnya sedang dikatakan oleh suara hatiku saat ini. Kita mungkin nggak akan pernah bisa ngatur ekspektasi dari dunia luar. Tapi ingat, kita punya kendali penuh buat mulai dengerin lagi diri kita sendiri. Pelan-pelan aja, turunkan topeng itu, rangkul semua kerantananmu. Berhentilah menjadi orang asing buat dirimu sendiri. Dan mari sambut diri nyatamu untuk pulang. Terima kasih banyak ya udah nyimak dan belajar bareng hari ini. Semoga penjelasan ini bisa bawa rasa hangat dan pemahaman baru buat kamu. Sampai jumpa.